Halo terus me people, perkenalkan saya Alfiawati Santika dari Divisi Marketing Communication PT Raja Sukses Propertindo. Di video pembelajaran minggu kali ini saya akan membahas materi yang saya dapatkan dari salah satu buku yang berjudul The Content Formula, Calculate the ROI of Content Marketing and Never Waste Money Again, karya Michael Brenner dan Liz Bedor. Apa sih yang dibahas di dalam buku itu? Langsung aja kita bahas di videonya. Content Formula adalah buku yang membahas bagaimana cara menghitung ROI atau Return of Investment dalam pemasaran konten. Buku ini ditulis oleh seorang ahli pemasaran konten yang sangat berpengalaman. Buku ini juga membahas bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan kampanye pemasaran mereka, khususnya kampanye pemasaran konten mereka, dan menghitung nilai ROI yang sebenarnya. Brenner dan Bedor di dalam bukunya menjelaskan bagaimana mengidentifikasi tujuan kampanye pemasaran konten mereka dan menetapkan metrik yang akan digunakan untuk mengukur kesuksesannya. Selain itu, di bukunya juga diberikan bagaimana tips tentang meningkatkan ROI melalui pengoptimalan konten, pengukuran data yang akurat, dan juga penggunaan teknologi yang tepat. ROI adalah keberhasilan dari investasi yang dilakukan. Dalam hal pemasaran konten, ROI mengukur efektivitas kampanye pemasaran konten dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Dalam buku ini juga, Brenner dan Bedor menjelaskan bagaimana caranya menghitung ROI pemasaran konten gitu ya. Contohnya dengan menggunakan rumus sederhana seperti pendapatan dikurangin biaya lalu dibagi biaya. Mereka juga membahas tentang bagaimana cara memperkirakan nilai pendapatan dan biaya yang terkait dengan kampanye pemasaran konten mereka. Dalam buku ini, para penulis juga membahas bagaimana atau apa aja sih jenis konten yang bisa digunakan untuk kampanye pemasaran gitu. Yang diantaranya ada blog, video, infografis, dan lain-lainnya. Mereka juga menjelaskan di dalam buku tersebut bahwa masing-masing jenis konten tuh harus diukur keefektivitasannya agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa sih kampanye pemasaran gitu ya. Kampanye pemasaran konten adalah suatu strategi pemasaran yang memanfaatkan konten-konten menarik dan berkualitas tinggi untuk menarik perhatian calon pelanggan atau calon konsumen, serta membangun kepercayaan dan keterlibatan dengan para calon konsumen. Jenis konten yang dapat digunakan dalam kampanye pemasaran tuh seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bisa video, blog, infografis, dan masih banyak lagi tentunya. Oke, mungkin saya akan membahas satu persatu jenis-jenis konten yang disebutkan di dalam buku ini. Yang pertama itu ada jenis konten yang berbentuk blog. Blog adalah salah satu jenis konten yang sangat populer digunakan dalam kampanye pemasaran. Dalam blog, perusahaan dapat memberikan informasi terkait pandangan, opini mengenai topik atau industri tertentu gitu. Blog juga dapat membantu perusahaan dalam membangun otoritas, meningkatkan visibilitas online, dan mengarahkan lalu lintas ke web perusahaan mereka gitu. Di buku itu juga dijelaskan gitu, terdapat cara untuk mengukur keefektivitasan kampanye pemasaran menggunakan blog, yaitu bisa dengan memantau beberapa metrik ya, seperti jumlah pengunjung, waktu rata-rata yang dihabiskan pengunjung di dalam blog, dan juga tingkat konversi pengunjung menjadi pelanggan. Yang kedua, jenis konten yang kedua adalah video. Video adalah jenis konten yang sangat populer dan efektif dalam kampanye pemasaran konten. Video dapat membantu perusahaan dalam menarik perhatian calon pelanggan atau konsumen, memberikan informasi yang kompleks atau yang teknis ya, dengan cara yang lebih mudah dipahami, serta video juga meningkatkan keterlibatan audiens dengan pemasar gitu ya.
Di dalam buku ini juga disebutkan bagaimana sih cara yang efektif mengukur suatu kampanye pemasaran video, yaitu bisa dengan mengukur matriks jumlah penonton, waktu tayang rata-rata, dan juga tingkat konversi penonton menjadi pelanggan. Bisa juga mengukur dari jumlah like, share, save gitu ya. Yang ketiga, jenis konten yang ketiga adalah infografis. Infografis adalah jenis konten yang dapat membantu perusahaan dalam menyampaikan informasi dengan cara yang lebih visual dan menarik. Infografis dapat membantu perusahaan dalam menarik perhatian calon pelanggan dan juga konsumen. Bisa juga meningkatkan keterlibatan audiens juga, serta memperkuat merek perusahaan gitu ya. Di buku ini juga disebutkan nih bagaimana sih cara mengukur keefektivitasan gitu ya, jenis kampanye menggunakan infografis. Bisa dengan juga mengukur matriks jumlah pengunjung, waktu rata-rata yang dihabiskan dalam melihat konten infografis, dan juga konversi pengunjung menjadi pelanggan. Yang keempat, jenis konten yang keempat adalah konten interaktif. Konten interaktif adalah jenis konten yang memungkinkan pengguna untuk terlibat secara aktif dalam konten tersebut nih. Misalnya kayak kuis, survei, atau lain sebagainya gitu ya, masih banyak banget. Konten interaktif juga membantu perusahaan dalam meningkatkan keterlibatan dengan audiens gitu, juga lebih memberikan informasi yang lebih personal dan relevan bagi pengguna. Disebutkan juga nih cara untuk mengukur keefektivitasan konten interaktif gitu. Yang pertama bisa dengan memantau matriks tingkat partisipasi gitu ya, atau juga waktu rata-rata yang dihabiskan, atau waktu interaksi konten, terus juga konversi pengguna jadi pelanggan, bisa juga dengan save, share, like, dan lain sebagainya. Dalam mengukur efektivitas dari masing-masing jenis konten tersebut, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki metrik yang relevan dan sesuai dengan tujuan kampanye pemasaran konten mereka gitu. Misalnya, jika tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kesadaran merek atau awareness, maka metrik yang relevan mungkin termasuk jumlah tayangan atau jumlah tautan yang dibagikan di media sosial. Namun, jika perusahaan memiliki tujuan yaitu meningkatkan penjualan, maka metrik yang relevan adalah mungkin jumlah lead atau konversi yang dihasilkan dari kampanye pemasaran konten dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye terus nih people.